Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor properti. Langsung saja ke saham pertama, BES yang ditutup di harga 97 sama harga penutupan hari sebelum. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya BES di distribusi tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BES masih aman. Bapak Ibu kan sudah bisa lihat nih, ini trendline downtrend sudah dipatahkan dan dia mulai ngebes. Dan ini juga bisa dianalisa atau diperkirakan ini cup and handle. Ya simple analisanya. Neckline-nya ya Bapak Ibu kasih aja toleransi sampai 95. Di bawah itu ya kalau mau pertimbangkan stop loss dulu. Ini kan mestinya minggu ini swing low dan dia pelan-pelan naik lagi ke atas. Kalau dia ngebes nggak masalah, tapi low-nya harus naik. Nah, tinggal tunggu tembus 100 berapa nih? 102 lah. Kita nggak usah jauh-jauh 105, 102 aja tembus sudah bagus nih. Nah, 102, 103 itu. Ah, 101 lah, 100. Jadi ya kalau dia tembus 101, 102 tuh udah bagus. Kita lihat minggu depan. Target selanjutnya kalau itu tembus ke berapa ya? Kalau melihat polanya ini agak jauh. Tapi apakah mampu nih nanti? Ya kita nggak tahu sentimennya apa. Ya 120. Tapi nggak usah mulu-mulu kalau dia bisa tembus 103 ke 112, 113 itu udah bagus kan. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi biasa. Aman, masih aman. Wajar 2 candle merah ya karena udah naik tinggi. MACD-nya golden cross. Bapak Ibu perhatikan nih. Harga sahamnya turun, MACD-nya naik di time frame weekly. Ya ingat Bapak Ibu di time frame weekly ini ada bullish divergence. Bagus, tinggal tunggu tembus 100 saja udah digas nih harusnya. 102 tadi ya, 102 digas. Nah, next resisten tuh mestinya bisa ditarik dengan trendline downtrend ini juga di sekitaran 112. Ya, kalau dia tembus 102, 101 tuh 112 minimal bisa. Lumayan nggak kalau dikasih misalnya sebulan atau 2 minggu ke depan 10%, lumayan. Tapi kayaknya berat deh kalau best nih. Yang kita targetkan sebulan Juni lah dia naik ya. Paling enggak dia retest. Kalaupun masih downtrend ya paling enggak Juni ini naik dulu lah. Retest dulu. Trendline downtrendnya ini. Nah ya di sekitaran 108, 111 itulah. Dan Bapak Ibu perhatikan. Base ini sudah downtrend dari 2023. 2 tahun. Bahkan kalau ditarik lebih lama itu udah lama downtrendnya. Bahkan dari semenjak IPO ini belum naik-naik nih. Kan masih downtrend. Ya masa sih nggak ada bangkitnya, kita nggak tahu apa nanti menjadi pendorongnya ya pastinya fundamental, kalau nggak corporate action. Tapi tren jangka pendeknya ya peluang besar 112, 115 itulah target di Juni. Ya mudah-mudahan bisa. Yang penting minggu depan kalau memang mau bagus, harapannya naik dulu lah minimal ya tadi ke 102, 101 ya. Best kita lihat minggu depan. Lanjut APLN yang ditutup di harga 93 terkoreksi 1,06%. Asing net sell. Kalau bukan resminya APLN. Akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikanya APLN agak rawan menurut saya lah. Tapi ini aja Bapak Ibu ya. Kita pakai 90. Kalau itu jebol udahlah gagal. Kenapa? Ini harusnya konfirmasi breakout nih. Nah, dengan neckline masih sama di 100 resistennya. Ini memang seringannya ya, keseringannya APLN ini breakout, kempes lagi. Ini karya breakout, kempes lagi kan, seperti itu. Pola-polanya ya sering menembus resisten, tapi kalau memang belum saatnya naik, dia dibawa turun lagi. Jadi saat ini bagaimana untuk APLN? Kalau pandangan saya APLN hot aja, ya. Selama nggak jebol 90 aman. Cuman secara teknikal ya kurang terlalu bagus lah menurut saya lah ya. Ya sideways. MACD masih dead cross. Belum terlalu menarik menurut saya kalau untuk APLN ya. Skip lah. Tapi kalau suka boleh. Banyak saham yang lain lebih menarik menurut saya. Nantilah kita analisa selebih ini ya. Atau Bapak Ibu pilih aja nanti dari semua sektor properti per saham mana yang Bapak Ibu suka. Ya, lihat aja. Yang penting ini trading plan-nya ya. Yang penting analisanya APLN tuh nggak jebol 90 itu aja. Ya, kalau dia minggu depan atau 2 minggu lagi tembus 100 harusnya menarik. Makin bagus.
ya. Itu aja dulu untuk APLN. Lanjut, ASRI yang ditutup di harga 135 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Ada bakar semuanya ASRI, akumulasi. ASRI juga belum, kecuali ini analisa saya kemarin kan, kalau dia candle bullish scalping. Nah, lihat minggu depan kalau tembus 140 bagus. Ingat Bapak Ibu ya, ASRI kalau minggu depan tutup di atas 140 bagus. Target selanjutnya 160 170. Yang penting minggu depan dulu di atas 140. Kita lihat minggu depan ya, ASRI. Lanjut, BSDE yang ditutup di harga 895 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya BSDE, akumulasi tipis. Nah, tadi apa tadi? APLN ya. Nah, yang saya kurang menarik nih, kalau Bapak Ibu tertarik lebih menarik. Kenapa? Karena di atas resisten yang sekarang jadi support, trendline downtrend sudah dipatahkan dan ada pola apa namanya? Important holder. Nih, neckline-nya juga tipis. 865 ya, 860 855 buang, coba hitung risk reward kalau tertarik ya. 860 lah buang tuh 3,7%, atau kalau saya takutnya habis turun naik lagi, udahlah saya cut loss mungkin di 845, 5% lah dari harga saya beli. Ya, ya udah seperti ini. Berarti cut loss-nya di 845, udah. Jam mata buang dengan target reward minimal ke 950. Sama ya, risk reward 1:1. Tapi harapan saya ya jauh naiknya. Nih, 1000 minimal tuh, 1000. 13%, jadi risk reward 1:2,5. Coba hitung dari neckline bottom important shoulder-nya. Nih, targetnya tuh harusnya sampai 1035. Lumayan kan, 1:3. Ini tinggal nunggu tembakan ke atas aja nih. Simple Bapak Ibu analisanya tadi. Nih plannya. Terus ya antara ini kan lagi sideways trend pendek, yang seperti saya bilang kalau sideways trend pendek tuh antara dia ditarik naik atau kena buang. Nah, kalau dibuang udah buang aja juga. Simple. Yang nggak simple kenapa? Kita punya harapan, psikologis kita keganggu. Harapannya naik ternyata turun, nggak mau cut loss. Kenapa? Karena melihat nilai rupiahnya besar. 5%-nya mungkin ya dari 100 juta kan 5 juta tuh pusing kan, apalagi dari 200 juta 300 juta, apalagi dari MM-an. Tapi ada juga yang nggak mau cut loss dari ternyata entry-nya cuman 10 juta tuh, 500.000 aja kan, ada yang nggak mau cut loss juga karena mungkin kekecilan. Wah, ini masih kecil bagi dia, punya saldo di RDN 100 juta, dia entry-nya 10 juta aja ya, dianggap kecil kan. Dari 100 juta 500.000 tuh nggak nyampe 0,5%. Ah, biarin aja ah, baru 0,5% kan. Biarin aja dulu. Ya benar ya, 0,5% ya. Ah ya benar. Nah udah, kadang dia nggak mau cut loss karena melihat nominalnya kecil. Nah, itu yang membuat tidak berkembang ilmunya. Harusnya kalau misalnya entry Bapak Ibu tuh 10% dari total saldo di RDN tuh ya udah 5% cut loss. Nanti entry lagi kalau dapat profit 5% 10% bisa TP atau pasang trailing stop. Fokus ke pertumbuhan portfolio, jangan fokus ke persentase. Ingat itu Bapak Ibu. Menurut saya loh ya, tapi bisa aja pandangan saya ini nggak sama dengan orang lain atau nggak sesuai. Ya, tapi seperti itu saya waktu itu. Supaya saya meyakini trading plan saya, membangun sistem trading saya itu yaitu saya fokusnya ke pertumbuhan portfolio. Dulu saya targetkan di 5%, 3%, 5% itu bungkus. Sekitar itu juga 3-5% saya cut loss. Akhirnya setelah konsisten, ada loss-nya juga, konsisten 2-3 tahun, baru berkembang lagi, bisa profit lebih besar lagi, bisa baca bid offer, bisa lihat broker summary, makin seperti itu, semakin bertumbuh. Satu, Bapak Ibu harus konsisten dengan trading plan yang Bapak Ibu buat dulu. Ya tadi seperti yang saya bilang, jangan melihat nilai persentasenya, jangan selalu berharap kepada persentase yang besar ya. Karena di saham ini yang seperti Antam, seperti apalagi Dewa, itu kan nggak banyak. Yang kebanyakan ya di range 5, 10, 15% udah mulai naik turun kempes. Nggak tahu kemana arahnya kan, ya paling sideways. Ada yang seperti itu. Jadi kita fokus yang ke ya tadi di 5-15% ini aja. Nah, syukur dikasih seperti Antam nggak ganggu psikologis.
Contoh nih ya, saya balikin ke Antam ya, biar Bapak Ibu bisa paham ilmunya. Nah, kalau kayak Antam ini kan nyaman, naik, pas kita dapat bawah dia naik, naik terus nih, nggak ada sideways. Coba kalau seperti BRMS, berharap seperti Antam, naik, habis itu turun. Untungnya nggak turun jebol, ya. Nih, untungnya nggak jebol ke bawah. Tapi yang beli di atas ini pasti keganggu psikologisnya nih. Yang beli di area ini nih, pasti keganggu psikologisnya. Kenapa? Waduh, harusnya saya profit ya. Tuh, nih. Harusnya saya profit 10-11%. Malah turun lagi. Ada yang beli di atas, waduh saya loss. Aduh bingung, cut loss enggak, cut loss enggak. Enggak di cut loss. Untungnya naik. Pas enggak di cut loss dia terus turun. Ya, contoh seperti apa lagi? Akra. Ya, pasti bingung. Enak kayak Antam ini, ya. Udah naik berapa persen nih? Udah naik 50%, Bapak Ibu masih nekat beli. Kan ada yang seperti itu, pasti ada. Saya yakin nih yang nonton video ini pasti tulis di kolom komentar. Jangankan di 2200, di 2800 juga pasti ada yang beli itu. Ya, ini contohnya. Pas belinya di pucuk benar nih. Udah naik 8 candle beli di pucuk. Untungnya harapannya masih bisa. Dia turun sempat 5% aja. Masih aman. Esokannya langsung hijau, naik lagi. Wah, selamat nih. Dia turun dikit, naik lagi. Itu yang seperti ini jarang terjadi ya Bapak Ibu. Coba lihat Dewa. Nah, Dewa juga sempat turun dalam kan, tapi habis itu naik. Nah, sering lo naik lagi. Ya, enak. Tapi lihat yang lain juga. Inco. Wah, Inco naik juga ya. Kebetulan bagus. MDKA. Nah, MDKA juga naik seperti Antam. Tapi ada yang seperti Adro misalnya. Dia naik, waduh keganggu psikologis di sini kan. Untung mau bagi dividen tuh. Jadi Bapak Ibu tuh fokus saja ke target plan Bapak Ibu dulu ya. Nah, itu mudah-mudahan jelas ya. Kalau kurang jelas ya bisa tulis di kolom komentar. Jadi itu pentingnya Bapak Ibu punya plan. Nah, seperti ini kembali lagi ke BSD ya udah. Kalau mau cut loss 5% udah cut loss aja dulu. Kecuali Bapak Ibu memang uangnya super dingin nih, nggak peduli. 2-3 tahun nyangkut pun nggak masalah. Boleh. Gitu ya. Itu aja dulu untuk BSDE. Lanjut. CTRA yang ditutup di harga 985 menguat 1,02%. Asing net sell. Kalau bukan resminya CTRA diakumulasi. CTRA, nah seperti CTRA nih juga simple analisanya Bapak Ibu ya. Ini kan sudah sideways, udah tinggal keyakinan Bapak Ibu feelingnya kemana nih? Ke atas. Kalau ke bawah gimana? Ya udah saya cut loss, berarti salah feeling saya. Udah, simple kan? Ada feeling, ada trading plan. Ya udah cut lossnya 5% aja lah di bawah 950. Dah saya jebol 945, saya cut loss di 930. Plannya kemana nih? Target saya sih tembus resisten 1030 arahnya 1100 misalnya. Udah gitu aja. Tapi gimana kalau seperti Akra dia naik habis itu kempes lagi? Ya udah seperti ini Bapak Ibu plannya. Misalnya Bapak Ibu sudah profit 4%. Nih ya, tutupan Bapak Ibu profit 4%. Esokannya mulai merah-merah di atas seperti hari-hari sebelumnya ini. Nah, mulai merah-merah seperti ini gimana? Saya plannya seperti ini. Tadi awalnya profit berapa? 4%, esokannya dia mulai sideways tuh. Esokannya lusa, Rabu mulai sideways. Saya sih kalau dia turun 1% sisa profit saya TP, nggak peduli habis itu dia naik. Ya udah, Bapak Ibu juga langsung pasang auto stop loss profit. Tanya sudah profit 4,36%. Jadi Bapak Ibu pasang di harga profit 1% misalnya. Berarti harga profit 1% di 995. Udah, pasang aja. Kalau dia turun kesentuh terus dia naik lagi, jangan menyesal. Yang penting Bapak Ibu profit kan selamat itu. Kita menghindar resiko aja dulu. Mending profit tipis daripada resiko lebih besar malah floating loss. Gitu. Kalau saya dulu seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu mau seperti apa strateginya ya silahkan coba aja terus ya. Namanya lagi belajar tuh harus mencoba. Itu. Jadi itu aja dulu untuk CTRA. Menurut saya CTRA coba lihat time frame weekly-nya. Bagus. Doji. MACD Golden Cross arah atas.
Dan ya pola Pauline wedge-nya juga sudah patah. Harusnya masih naik nih, 1000 lewat lah minggu depan. Mudah-mudahan ya. Disclaimer analisa kembali. Lanjut. Emas yang ditutup di harga 139 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Demas akumulasi. Demas disupport. Jangan jebol berapa? 137 uang. Kalau memang bagus minggu depan rebound. Coba lihat time frame weekly ya. Koreksi lumayan volumenya. Tapi kalau sektor properti jalan minggu depan harusnya jalan. Demas ya. Pokoknya dia mau bentuk low baru di bawah 138 tuh pertimbangkan stop loss 136 atau 135. 4 poin dari harga sekarang ya paling 3%. Cut aja. Target kemana kalau jalan 150. Demas. Lanjut. LPKR yang ditutup 387 menguat 2,35%. Asing net buy. Kalau broker semuanya LPKR di distribusi. LPKR swing low. Mudah-mudahan jalan nih. Tapi supportnya tetap pakai 80. Kalau panasnya nggak bisa ditoleransi. Supportnya bisa pakai 85. Nggak bisa. 80 menurut saya. Tapi ini disclaimer ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai 85. Gagal bertahan di atas itu cut loss juga silakan. Target minggu depan tembus 92. Kalau tembus 92 harusnya bagus. Kita lihat LPKR. Lanjut. P1 yang ditutup harga 384 sama harga penutupan hari sebelum. Asing net sell. Kalau bukan resmi P1 akumulasi tipis. P1 aduh gagal ya. Jadi saat ini wait and see dulu P1. Langsung saja kata nikahnya P1 kalau panas saya di bawah 400 lemahkan. Minggu lalu analisanya. Sekarang kalau Bapak Ibu masih kasih toleransi ini, coba tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Nah, ya, mudah-mudahan 380 mantul. Pokoknya ini aja Bapak Ibu analisanya P1. Kalau P1 ada candle hijau Selasa atau Rabu, udah spek buy. 390 lewat spek buy on breakout. Disclaimer tapi ya, disclaimer. Keputusan beli jual di tangan masing-masing itu menurut saya belum tentu benar. Udahlah, kalau buy on breakout berarti 390 tembus buy. Kalau turun lagi jebol 380 cut loss. Ya paling 3%, udah. Target kemana kalau nge-buy nih? Target minimal 420. Swing atas dan ini bisa jadi wave 2 dan dia akan wave 3. Wave 3 ya harusnya minimal sama dengan wave 1. Biasanya. Nah, momentumnya nanti kalau dia tembus 420 tuh ya uptrend, lanjutan, strong bullish, ya. Trendline downtrend sudah dipatahkan. Nah, apalagi yang ditunggu, ya. Pokoknya di bawah 380 lemah lah menurut saya. Karena kalau dia jebol 380 itu potensi 350. Menurut saya untuk lanjut SMRA yang ditutup dagang 406 terkoreksi 0,97%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya SMRA akumulasi. Mulai akumulasi nih, mulai bagus Bapak Ibu lihat nih yang beli SMRA hari kapan kemarin? Kamis. AO, FJ, MG, XA, BK, CP. Jarang retail kan yang jual. Ada retail. Banyak retailnya. Ya, SMRA bagus nggak bagus? SMRA nih yang belum naik banyak nih. Sudah saya buat supportnya pakai 400 398, resistennya 450. Harus bangkit ya minggu depan. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya doji. Mudah-mudahan ya, masih ada golden cross arah atas. Swing low, coba tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high-nya. Nah, di 0, berapa nih? 0,5 ya. Fibonacci retracement ya udah, ini selesai swing low-nya. Minggu depan harusnya berangkat ya. Lihat aja Bapak Ibu, kalau dia di atas 420 minggu depan tuh harusnya udah sangat mungkin 450 SMRA. Lanjut. Pani yang ditutup dengan 10.900 terkoreksi 0,22%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Pani akumulasi. Pani bagus. Udah 10.000. Pakai support berapa? Gak usah yo-yo, supportnya pakai 10.500. Jebol itu buang. Nah, ke atasnya nggak dalam kan? Udahlah. Pinjam mata buang aja kalau gagal. Ya. Cut loss 10.300 aja lah atau 10.250. Dah. 6% lah. Rewardnya nih minimal. Hampir 2 kali lipat. Apalagi kalau tembus. Perkiraan saya itu minggu depan tuh finance properti itu bisa rebound. Bangkit. Ya mudah-mudahan. Kalau trendline downtrend yang dipatahkan. Udah.
siap-siap uptrend. Ada pola juga cup and handle. Nah, jauh 15.000 mungkin nggak? Mudah-mudahan Pak nih, ya. Kalau ISG bullish, siap-siap berangkat. Itu aja dulu untuk Pak nih. Menarik pokoknya jangan jebol 10.500 atau 10.450. Lanjut CBDK yang ditutup di harga 6.450 terkoreksi 0,76. Dan asing net sell. Kalau dibuka resminya CBDK di distribusi. CBDK aman di atas 6.300, menurut saya jebol itu udahlah. Tapi ada support kuat, bilangnya harga-harga genap, harga-harga psikologis tuh jadi support kuat. Ya bisa 6.000, tapi dari 6.300 ke 6.000 tuh hampir turun 5%. Menurut saya lemah. Kalau dia sampai minggu depan tuh malah membentuk low baru. Jebol 6.300 itu menurut saya loh ya, disclaimer. Nah ini aja polanya gagal nih. Perkiraan pola important shoulder. Dibawa turun lagi kan. Nah itu gunanya kita melihat technical. Jadi saat ini untuk CBDK kalau benar minggu ini dan minggu kemarin swing low, minggu depan harusnya sudah di atas 7.000. Target 7.500, 7.700. Kita lihat minggu depan. CBDK. SSCI yang ditutup di harga 1.035 menguat 2,47%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya SSCI akumulasi. SSCI bagus. Swing low. Support naikin aja udahlah. Pakai level psikologis. Nah, ini bisa kita naikin. Menurut saya bisa dinaikin. Gak perlu pakai 950. 980. Jebol itu udah 970, 965 buang. Target 1100, 1150. Ini konfirmasi gak? Mudah-mudahan. MACD masih mengarah ke atas membentuk golden cross. Time frame weekly-nya kita lihat. Bagus. MACD golden cross arah atas. Lanjut ke depan. Ya. Target 1100 minimal. SSCI. Disclaimer analisa kembali. Yang terakhir, DELT yang ditutup di 137 terkoreksi 2,14%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya DELT di distribusi. DELT, waduh, downtrend ya. Belum dulu DELT. Kecuali dia tembus 145 menurut saya lah ya. Tembus 145 dulu baru menarik. Atau minim-minim ya 143 lah. 143, 145. Atau sekalian nawar di bawah 125 belinya tuh. Tapi kan sayang nih kalau benar dia tembus 145 ya harusnya kan naik. Ini kan bisa profit nih dari 137 ke 104 berapa tadi? 143. Kan lumayan 5%. Silahkan. Tapi kalau turun gimana plan Bapak Ibu? Lah, terus kalau buy on breakout gimana plannya? Masa cut loss-nya di bawah? Enggak. Kalau dia tembus 143 lagi ya cut loss gak usah jauh-jauh ya. 137 lagi buang aja. Bedanya ya, tapi kembali lagi ya, setiap strategi itu kan ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. Ya, dan banyak strategi yang Bapak Ibu bisa dapatkan di market nih. Jadi bermacam-macam strategi itu bisa profit, bisa rugi juga. Ya, itu. Jadi itu aja dulu. Kesimpulannya yang menarik, Fani CBDK menarik. BSDE, CTRA, SMRA menarik ya. Tapi kembali lagi silahkan dianalisa kembali. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bornet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.